Halo guys, welcome back to Bolo Bahagia with me Nurul. Apa kabar semuanya? Bye-bye Cikito, sehat-sehat Cikito. So, di vlog kali ini aku mau share tentang cara pembuatan lasagna ikan. Kalian udah pernah nyoba belum? Itu gampang banget dan ini tuh worth it buat kalian coba di rumah. Karena ini mungkin gak akan kalian temukan di restoran-restoran manapun di Indonesia. Tapi aku bisa pastikan kalau ini tuh gak kalah enak dari lasagna daging, gengs. Jadi buat kalian yang mungkin kadang kan kita lagi males makan daging, atau misalnya lagi bokeh dan punyanya cuman ikan aja gitu kan. Nah, bagusnya diapain? Bikin lasagna ikan, oke? So, gimana cara buatnya? Ikutin terus. Nah, untuk membuat lasagna ikan ini, bahan yang paling utama yang harus kalian punya dan wajib kalian punya adalah lasagna layer. Itu ya udah pasti ya, karena kita mau bikin lasagna. 200 gram bayam ya. Dan ini tuh karena di Jerman susah gitu nemuin bayam yang sama tangkai-tangkainya kalau bukan dari toko Turki. Jadi aku ngambil yang paling gampang aja. Jadi isinya semua tuh cuma daunnya aja, daun bayam dan ikan salmon. Di sini ya lagi karena ikan yang fresh di Jerman itu sangat mahal banget, dan bahkan ikan salmon aja itu juga udah tergolong ikan yang mahal. Jadi pakai ikan salmon aja ya. Guys, ada yang menarik di vlog kali ini. Jadi kita kedatangan bala bantuan. Ya, dan jauh-jauh dari Regensburg, dari keluarga tukang bajalan di Jerman. Kalian harus cek-ceknya. Ada tukang bajalan teman-teman. Jangan lupa subscribe, Teman-teman. Like dan share buat keluarga kalian yang mungkin lagi butuh hiburan buat ngisi-ngisi hari libur atau lockdown. Itu worth it buat kalian. Teman juga kalau tukang bajalan, jadi kita sering-sering jalan teman-teman. Ya, tidak seperti kita namanya Bolo Bahagia, jadi lebih sering masak. Jadi kalau teman-teman suka lihat nonton vlog yang suka jalan-jalan, lihat Jerman tuh kayak pokoknya lihat Jerman seperti gitu teman-teman. Follow, subscribe. Bisa subscribe teman-teman. Yang penting nonton saja, terus subscribe lihat apa-apa. Yang penting nonton. Jadi Kak Titin akan tumis bayamnya dulu. Itu ditumisnya pakai 3 bawang putih, merica dan garam, cuman itu aja, dan sedikit minyak. Sebenarnya tanpa minyak pun juga boleh, cuman karena bayam sendiri kalau kita tumis dia menghasilkan air gitu kan. Jadi kita nggak mau lasagnanya itu terlalu banyak. Jadi sedikit minyak aja biar lebih crunchy. Semoga kalian tidak bingung dengan saya punya logat ya teman-teman. Itu logat Papua. Nah, ini lasagnanya pakainya yang biasa aja. Kebetulan lasagna yang kita pakai ini adalah lasagna yang paling murah di Jerman ya, jadi nggak perlu mahal-mahal guys. Dan itu juga hasilnya enak kok. Dan minyaknya Tutorial kas nyala kompor. Kita bisa bikin vlog dengan leluasa karena anak tidur. Kalau dia bangun, dia selalu datang untuk nimbrung ke garamnya sedikit saja ya, karena nanti di saus rasanya banyak. Tumis bawang seperti biasa. Jadi seperti yang kalian tahu tuh. Tapi tidak usah tunjuk lagi apa tutorial tumis bawang tuh. Teman-teman, bayam di Jerman itu sedikit beda ya. Kalian lihat ini seperti ini. Dia macam mirip salad tapi bukan salad, ini bayam Jerman. Tapi rasanya tuh mirip ya. Mirip saja, sama saja. Tidak sama tapi mirip. Hanya tampilannya saja yang sedikit berbeda. Jadi sudah sibuk sama dia, tadi sudah sibuk sama HP gimana? Kita kasih garam sedikit saja seperti ini. Dan kita kasih lada. Di Jerman lada putih agak mahal ya, jadi kita pakai black pepper. Bukan karena tapi at least saya lebih suka black pepper. Kalau saya lebih suka white pepper, karena kalau white pepper itu kita pakai sedikit rasanya langsung keluar. Sedangkan kalau black pepper butuh banyak. Iya, betul. Habis itu kita pakai saus tiram. Ini kira-kira 1 sendok teh. Nggak perlu banyak juga. Oh iya teman-teman, saya orang Makassar kan, cuman logatnya itu terbiasa
begini seperti ini karena kuliah kerja juga di Jakarta. Jadi kalau dengar logat sendiri pakai logat Makassar kadang aneh. Kalau di video ya. Kalau saya lahir besar di Papua, jadi sampai di sini pun logatnya masih ikut-ikut logat Papua. Dan suamiku juga bicara bahasa Indonesia dengan logat Papua. Jadi ya sudah, at least tetap kita logat Papua saja. Tapi bayangin kalau logat Papua ketemu dengan orang Makassar itu kayak mirip-mirip gitu. Jadi kan kalau kita bicara, kalau logat Papua kan pakai sako. Kalau kalian pakai saya kau, terus pakai EDD gitu, itu juga kayak mirip-mirip. Jadi sebenarnya kita masih dekat lah, tidak terlalu jauh. Oke, ini kemarin aku sempat bikin bawang bombay tumis. Ini tuh kalau kalian tumis bawang bombay cuman pakai minyak dan bawang bombay, itu bisa kalian pakai buat nasi goreng, buat apapun itu, jadi nggak perlu ngiris-ngiris lagi. Nah, seperti sekarang ini aku mau tambahin sekitar segini bawang bombay. Oh, tambahin kayak? Iya, karena itu sudah matang. Oh, jadi karena dia sudah matang, jadi kita nggak perlu masak lebih lama lagi. Jadi buat kalian yang mau cari resep-resep juga, aku di Instagram aku juga kadang berbagi resep, kalian bisa coba cek di sana. Seperti sekarang ini aku recook resep aku sendiri, dan itu aku nggak hafal karena suka masak sendiri dan bikin formula sendiri gitu kan, jadi ya harus nyontek guys. Nah, sekarang aku akan masak sausnya ya. Sekarang aku akan bikin sausnya ya. Jadi ininya sekitar 1,5 sendok makan mentega. Ini aku pakai unsalted butter, jadi mentega yang gak asin. Harus ditunggu sampai menteganya meleleh semua ya, karena kita akan masukin terigu. Jadi kalau misalnya nggak meleleh, nanti nggak akan bagus sausnya. Terus ini aku nakar 400 ml susu apapun. Susu apapun, ini kebetulan karena kita mau yang agak rendah lemak ya, jadi kita pakai yang 1,5%. Tapi kalau kalian nggak ada ya pakai yang ada aja. Nah, kalau udah butternya udah meleleh, kita tambahkan 2 sendok makan terigu. Paginya aduknya ya. Seperti ini. Saya bagian asisten. Bagian aduk. Ini kalau kita lagi bikin adonan yang ini, usahakan sampai si putih terigunya itu nyatu sama si mentega. Jadi nanti nggak ada terigu yang menggumpal gitu loh, yang kalau misalnya pas dimakan keluarnya tuh terigu. Enggak. Jadi dia harus benar-benar nyatu. Sekarang kita masukkan susu, 400 ml susu. Kalau tadi pas ngelelehin mentega, jangan gedein ini apinya karena nanti menteganya gosong dan ada hitam-hitamnya gitu loh, nggak akan cantik nanti jadi sausnya. Nanti sausnya akan mengental sendiri ya, tapi tetap harus diaduk-aduk juga. Ikan tunanya ya, ikan salmonnya. Aku potong dulu satu. Dipotongnya sangat tipis aja, karena nanti kita mau spread, mau ditebar begitu. Nah, setipis ini. Mau panjang kek, mau pendek kek gitu. Akan lebih gampang kalau kita motong salmon dia dalam keadaan setengah beku seperti ini, karena salmonnya nggak lari-lari. Kalau salmonnya bener-bener dalam temperatur ruang, agak susah motong-motongnya. Malah hancur nanti ya? Iya, karena salmonnya goyang-goyang gitu. Nah, kalau saus sudah mendidih seperti ini, dia udah blub-blub-blub intinya tuh, saatnya mematikan si apinya, matiin apinya, dan langsung pindahin ya, jangan dipanas lagi. Nah, ini sebenarnya kalaupun misalnya dia kayak ada tertinggal biji-biji terigu, itu karena kita nggak terlalu cepat aduknya. Tapi kalaupun nanti hasil akhirnya seperti itu nggak masalah. Si sausnya kita tambahin garam sekitar 1 sendok teh, lada juga sekitar setengah sendok teh. Terus kita kasih sedikit paprika, bukan paprika powder juga sih, tapi
lebih kayak bon cabe gitu, tapi ini tidak pedas sama sekali ya, Hanya untuk warna. hanya untuk warna. Dill yang kering. Oh gitu. Dill apa ini? Nah kalau udah kita aduk semuanya. Kalau ada aja dealnya, kalau tidak ada Ya tidak tidak masalah usah. juga. Iya. Kalian bisa ganti pakai parsley kalau mau. Kalau mau ya, atau oregano juga boleh. Nah, si saus ini nggak boleh sampai dingin ya, gengs. Nggak boleh sampai temperatur ruang karena nanti dia ngental. Nah, ini kan tadi dari tadi si kompornya udah dimatiin kan. Kalian balikin lagi. Aku akan cincang si tomatnya. Ini karena tomatnya segede gini, jadi kita pakainya setengah aja. besar sekali. Iya. Itu namanya tomat daging. Aku akan campur sama ini. Tomat yang udah ada saus chili-nya. Saatnya layer. Nah, teman-teman, yang namanya lasagna itu udah pasti berhubungan banget sama yang namanya keju ya. Jadi di sini kita akan pakai keju parmesan, keju pizza, sama keju, kalian boleh pakai cheddar kalau mau. Untuk pertama-tama sausnya dulu seperti ini. Tuh, disebarkan seperti ini. Kita kasih tomat fresh yang tadi sudah kita cincang. Ini hanya untuk dasar ya. Sini dan semuanya masuk di sini. Kita baru ke layer lasanya. Kenapa kita nggak perlu terlalu banyak pakai garam? Karena keju juga kan udah rada gurih gitu kan. Nggak perlu ya guys. Jadi tutup semuanya seperti ini. Sedikit lagi. Yap. Bayam. Sebarin aja. Ini. Seperti ini. Salmon. Ditebar-tebarin aja seperti ini ya. Oh ya, sambil kita layering seperti ini, kita boleh malah manasin si ovennya di suhu 200 derajat ya. Dan apinya atas bawah. Ini kalian pakai ikan apapun juga sepertinya bisa ya. Saatnya masukin si keju. Gini. Yang namanya lasagna udah pasti banyak keju ya. Itu yang bikin dia endes. Keju pizza, taburin aja seperti ini. Si keju parmesan seperti ini boleh, mau yang jadi kayak kepingan-kepingan gitu juga boleh, ataupun diparut juga boleh, jadi terserah ya. Aku akan tambahin si saus tomat yang udah ada campuran cabai hijaunya, dan ini lagi-lagi nggak pedes sama sekali. Ini tambahkan homemade saus tomat yang pakai cabai hijau, jadi biar lebih ada tekstur ininya loh, tomat dan cabai hijaunya gitu loh. Nanti kapan-kapan aku akan nge-vlog gimana caranya bikin saus tomat seperti ini di rumah, dan ini bisa tahan 2-3 tahun gitu, jadi gak usah khawatir. Nah kalau udah semuanya seperti ini, kita lapis lagi pakai layer lasagna. Lalu lagi kita pakai saus. Kalau 200 gram ya. Dan jangan masukin airnya. Kalau ikannya dia sekitar 275 gram ya. Atau kalian kalau mau banyak juga bisa kasih 300 gram. Layer keju lagi. Ini kita akan pakai lasagna yang terakhir, lapisan terakhir. Ini, potongin aja begini. Itu.
gitu. Dia harus full biar endes. Nah, biar kayak ada efek berhasil surprise, kita tambahin lagi ikan di sini. Masukkan sedikit lagi tomat. Ada teksturnya lagi, kita nanti akan tambah homemade saus tadi. Udah segitu. Ini keju pizza ini mirip-mirip sama keju mozzarella ya. Lupa keju mozzarella, keju parmesan. Yang lihat sudah gila, bagaimana yang nonton? Oke, sudah seperti ini. Iya, ditutup. Kenapa ditutup? Jadi biar kayak si ikan yang ada di atas itu dia nggak gosong dan jadinya enak gitu. Nah itu si lasanyanya udah 1 jam di bak oven suhu 180 derajat. Nah terus kalau udah kayak gitu kita tinggikan suhunya. Dan nanti aku akan pindahin ini ke atas. Jadi aku udah buka aluminiumnya ya. Jadi aku akan pindahin ke atas biar dia tuh browninya lebih cepet. Oke. Terus geng, sini tadi aku keluarin sebentar dan aku tambahin potongan tipis mozzarella biar nanti mozzarellanya meleleh dan penampilannya akan makin wow. Ya, dan ini udah mateng gengs. Tinggal kita tunggu agak dingin biar nanti pas dipotongnya enak gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau kalian mau lihat tengahnya itu jadi seperti itu. Yap.